Bentuk tubuh lumayan. Pasti mahal, kan? Ini uangmu karena menjual diri. Pelayanannya terlalu kasar. Ulasan buruk. Ayo, dorong lebih kuat. Dan Xiaoyao Nona tertua keluarga Nam. Sudah mau keluar, sudah mau keluar. Akhirnya keluar. Neraka. Amerika. Sayangku, sepertinya kita sedang diikuti. Roger, Roger, Roger. Ini, Paman, kenapa kau mengikuti kami? Nang Xiaozu, anak bungsu, ahli menyamar, mampu melihat isi hati orang. Biar kamu coba buka kau buatan sendiri. Nam Xiaoyu, anak tengah, cepat belajar, berbakat dalam kerajinan tangan. Nang The Xiaozu, film was anak sulung, hacker translated jenius. and Mama, narrated by aku menemukan alamat Amnesia. IP-nya. Xiaofan, Xiaoyao. Ruang operasi. Sayang, Anglin, teman Xiaoyao. aku sudah membayar tagihan medis darurat. Ibumu sementara sudah melewati masa kritis. Tapi jika kamu ingin pemulihan total, dia perlu menjalani operasi lagi. Dan itu harus segera. Ruang operasi. Mama tidak akan mati, kan? Jangan menangis, jangan bicara omong kosong. Mami tidak akan mati. Tapi kakak, Mama bilang, kita tidak bisa begitu saja berutang pada orang. Berutang pun atau berutang budi, keduanya tidak baik. Tentu saja, itu harus dibayar oleh orang yang menyakitinya. Siapa sebenarnya yang menyakiti Mami? Terlalu benci. Aku menemukan alamat IP orang itu. Itu di sebelah Papa. Maksud kakak, kita perlu kembali ke sisi Papa untuk mendapatkan biaya pengobatan. Cari orang yang menyakiti Mama. Benar, pihak lain ingin keluarga kita mati. Kita harus membuat mereka tahu apa artinya mencari masalah. Kakak laki-laki, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aktifkan rencana. Xiaoyu, kamu segera pergi ke negara itu. Kacaukan hidup si brengsek, agar dia tidak punya waktu mengurus perusahaan. Baiklah, kakak. Domestik di kota M. Papa menyebalkan. Kamu membuat Mama marah. Aku akan melampiaskannya padamu. Aku benar-benar hebat. Tuan Lu. Banyak kampes. Ada apa? Aku akan memeriksanya. Tuan Lu, itu paku sudah kucabut. Periksa rekaman pengawas. Aku akan memeriksanya sekarang. Seram. Siapa itu? Brengsek. Anak nakal. Jangan sampai aku menangkapmu. Tuan Lu, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu bertanya padaku. Pergi periksa. Baik, dokter, bagaimana kondisi Tuan Lu? Patah tulang remuk. Seserius itu. Situasi ini membutuhkan setidaknya 8 minggu istirahat. Tuan Lu, apakah Anda diserang? Aku jatuh. Jatuh dan patah tulang remuk tidak bisa dipercaya. Apel, jaringan perusahaan diretas. Tuan Lu, tolong lihat.
Mereka begitu berani. Siapa kamu? Mau memulihkan jaringan, keluarkan 300 juta, 100 juta masing-masing untuk kita. Dokumen, kamu lolos dengan Bora. Jika kamu ragu lebih lama lagi, aku tidak bisa menjamin tanganku tidak akan geletak. Baiklah. 300 juta dan jaringan akan segera dipulihkan. Jaringan akan pulih dengan sendirinya setelah uangnya tiba. Beritahu Departemen Keuangan perusahaan, transfer 300 juta ke rekening ini. Cepat. Apakah rekaman pengawas sudah ditemukan? Ketemu. Ini anak kecil. Anak ini sangat mungkin adalah yang memeras 300 juta dariku. Lanjutkan penyelidikan. Ya, Amerika. Mami, biaya operasinya sudah ada. Operasi kedua bisa segera dimulai. Kau harus cepat sembuh. Setelah operasi kedua, Bagaimana kabar paman Anu? sayang. Operasinya sangat sukses. Jangan khawatir. Aku akan memberitahu Xiao Yu. Halo, Siapa kamu? orang yang Anda cari ada di tangan saya. Tidak bagus, Xiao Yu telah ditangkap. Kakak, Xiao Sui, selamatkan aku. 2 bulan kemudian, Xiao Feng Xiaoxui, kamu masih muda. Jangan kembali ke negara ini. Ibu akan pergi menyelamatkan Xiao Yu. domestik di kota M. Itu kamu. Aku tidak. Kamu salah orang. Aku akan mengenalimu bahkan jika kamu menjadi abu. Linglan, bawa dia pulang untukku. Kamu membawaku kemana? Lepaskan aku. Kamu berani tidur denganku dan kabur 6 tahun lalu. Hari ini, aku akan membuatmu membayar harganya. Aku juga dijebak 6 tahun lalu. Saat itu, aku dibius. Enam tahun lalu, upacara pertunangan dan Xiao Yao dan Song Yang. Xiaoya, perutku sedikit sakit. Aku mau ke kamar kecil. Tunggu aku. Song Yang, tunangan Xiao Yao. Kakak, selamat atas pertunangannya. Apa kamu salah minum obat hari ini? Pertunangan ini hanyalah awal. Kakak Song Yang akan menjadi milikku cepat atau lambat. Kalau begitu, semoga kamu berhasil. Adikku yang baik. Nanyue, adik perempuan Xiao Yao. Kakak Song Yang. Ngomong-ngomong, aku juga bisa dibilang korban. Jadi, perlakukan saja aku sebagai penawarmu dulu, dan kemudian menghinaku sebagai pelacur pria. Benar. Wanita licik. Katakan padaku, apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Aku- Kamu tinggal di sini. Jadilah pengasuh untuk anak kecil itu. Kakak, aku sangat lapar. Tolong, beri aku sesuatu untuk dimakan. 3 jam? Tidak, tidak, tidak. Aku belum makan selama 3 hari. Pak Tualio, lihatlah penampilan anak ini. Tuan besar keluarga Lu. Persis seperti Yunchen saat dia masih kecil. Ya, sangat mirip. Lebih baik memuji salah daripada merindukannya. Aku akan menelepon sekarang. Minta Yunchen kembali segera untuk melakukan tes paternitas. Siapa ibumu? Mamiku adalah... Yunchen, lihatlah anak ini. Bukankah dia mirip kamu saat masih kecil? Persis sama. Haruskah kita melakukan tes paternitas? Apakah sembarang orang pantas melakukan tes paternitas denganku? Garis keturunan keluarga Lu kami. Tidak boleh ada jejak sedikit pun.
kemungkinan tertinggal di luar. Teman kecil, apakah Anda bersedia melakukan tes paternitas? Biar kupikirkan. Mami, aku menemukan kakak buyut. Nan Xiaoxui, beraninya kamu mengambil keputusan sendiri untuk mencari kakak buyutmu. Apa kamu tahu? Mereka akan merebutmu dariku. Kami adalah anak-anak keluarga Lu. Seharusnya mereka membesarkan kami sejak awal. Cepat cari alasan untuk pergi. Bertemu di tempat biasa. Mereka ingin tes DNA. Jangan biarkan mereka melakukan tes paternitas. Kalau tidak, kamu tidak akan punya ibu. Kalau begitu aku akan cepat kabur. Meng Yao, apa yang sedang kamu lakukan? Bahkan jika anak ini adalah anak yang Juan, itu tidak akan mempengaruhi keterlibatan Anda. Aku akan menaikkannya. Kakek, kamu pasti salah paham. Anak ini sangat lucu. Aku terlalu menyukainya. Baguslah kalau kamu tahu. Biar ku beritahu, dasar bajingan kecil, cepat kembali ke tempat asalmu. Kalau tidak, akhirmu akan sama seperti ibumu. Kaulah yang menyakiti mamiku duluan. Kakek, aku bersedia melakukan tes paternitas. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Singkatnya, kamu harus menghentikannya untukku. Ya, kita akan menukarnya sekarang juga. Juga, awasi ketat ketiga bajingan kecil itu untukku. Jangan biarkan satupun dari mereka masuk ke pintu keluarga Lu. Hasil tes paternitas orang tua sudah keluar. Yunsen, kemarilah. Ayo cepat kemari dan buka itu. Ada apa benar kan? Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakek, karena anak ini bukan anak kakak Yanshin. Tidak pantas baginya tinggal di keluarga Lu. Kenapa tidak kirim dia ke panti asuhan saja? Dasar bocah kecil, ini bukan tempat untukmu. Ikut denganku sekarang. Kamu bahkan tidak punya kapasitas untuk mentoleransi seorang anak. Kamu masih melindunginya. Kakak Yanshin, aku tunanganmu. Kapan aku pernah mengakui bahwa kamu adalah tunanganku? Bagaimana sekarang? Apakah aman? Kakek lakukan tes paternitas untukku dan papi. Aku curiga wanita jahat itu menukarnya. Jangan panik. Jangan lupa bahwa aku secara khusus meminta seseorang untuk diam-diam menambil rambut ayah. Dan aku sudah melakukannya untuk semua orang. Tes paternitas. Benar. Untungnya kita punya rencana cadangan. Sambil memastikan keselamatanmu sendiri. Kamu harus membangun hubungan yang baik dengan keluarga Lu. Bicara. Siapa sebenarnya yang mengirimmu ke sini? Sengaja mendekatiku. Kenapa kamu tidak tidur di tengah malam? Ada apa lagi denganmu? Aku peringatkan kamu. Menjauhlah dariku. Kalau tidak, aku akan bersikap kasar padamu. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan bersikap kasar padaku. Bodoh, minggir. Kamu memanggilku apa? Xiaoyu, selamatkan aku. Aku datang, ambil ini. Pantatmu cukup elastis. Nan Xiaoyu, dasar pembuat onar. Aku hanya menepuknya dengan ringan. Tidak sakit, jangan menuduhku sembarangan. Kamu. Nan Xiaoyao. Jadi, ini anak yang kamu bawa. Apakah area itu masih baik-baik saja? Anak kecil tidak tahu cara mengontrol kekuatan mereka. Aku minta maaf. Kamu sepertinya tahu cukup banyak. Tuan Lu, aku mohon padamu. Kumohon, biarkan saja kami pergi. Aku nggak berani menyinggung gadis di sebelahmu. Tidak ada wanita cantik di sekitarku. Tidak ada wanita cantik di sekitarku. Kamu tidak perlu menjelaskan pada kami. Aku hanya tidak ingin punya hubungan apapun denganmu. Karena begitu kami berhubungan denganmu, kami akan mendapat masalah besar. Aku akhirnya menemukanmu. Mau pergi tidak mungkin. Tinggal saja di sini dengan patuh. Ayah, aku adalah hadiah ulang tahunmu tahun ini. Dia. Apakah itu anak yang diam-diam kamu miliki 6 tahun lalu, kan? Nan Xiaoyu, kamu sudah menghancurkanku. Ibu orang jahat mencoba membawa ayah pergi. Bicara.
Itu hanya kecelakaan. Anak ini dan aku tidak ada hubungannya denganmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Ada banyak wanita yang ingin punya anak denganmu. Kamu tidak butuh yang ini. Putra Lu Yunsen tidak boleh menjadi anak haram. Kita akan pergi mengurus surat nikah kita sekarang untuk memberikan identitas yang sah pada anak itu. Ayo pergi. Mengurus akta nikah. Selingkuhanmu akan mencabik-cabikku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Kalau begitu aku juga tidak bisa mengurus akta nikah. Dokumenku semua ada di keluarga Nan. Ayah brengsekku menahannya. Aku ingin lihat siapa yang berani menghentikan Lu Yunsen menikah. Apa yang kau lakukan di sini, putri pemberontak? Balas dendam. Kamu gila. Ini adalah keluarga Nan. Kamu tidak bisa menjadi lian di sini. Benar. Kamu mungkin juga lupa. Aku juga anggota keluarga Nan, kan? Kamu gila. Bukankah ini juga dipaksakan olehmu? Nan Xiao Yao. Dulu, saat perusahaan ayah dalam krisis. Kamulah yang menolak menikahi Tuan He untuk menarik investasi demi menyelamatkan ayah. Dan sekarang kamu masih ingin menjadi anggota keluarga Nan. Itu hanya angan-angan. Kamu juga ingat itu Tuan He? Karena dia begitu hebat. Kenapa kamu tidak menikah dengannya? Seseorang sepertimu seharusnya menikahi seseorang yang menerima bantuan sosial. Nan Xiao Yao, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan mengambil nama belakangmu. Nanyu, apa kabarmu? Ayah, sakit. Tuan Nan, kamu benar-benar melahirkan putri yang baik. Tuan Lu, saya minta maaf. Saya minta maaf atas nama Nanyu. Dia sebenarnya tidak bermaksud begitu. Dia bahkan berani menyentuh wanitaku. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Wanita kamu. Nan Xiao Yao. Ini. Bagaimana ini mungkin? Tuan Lu, bagaimana bisa Anda menikahi wanita kotor seperti itu? Anda mungkin tidak tahu, kan? 6 tahun lalu, dia dinodai oleh 3 pemabuk bersama-sama. Pemabuk. Tercemar. Nan Xiao Yao, kamu memukulku lagi. Kamu berani menyebut apa yang terjadi saat itu. Itu adalah kebejatanmu sendiri. Keserakahan yang tak terpuaskan. Kamu tidak menghargai dirimu sendiri dan mencari pemabuk. Bagaimana itu masalahku? Sungguh malang nasib keluarga itu. Kamu sudah benar-benar mempermalukan keluarga Nan kami. Aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Kamu percaya Nanyu, tapi tidak percaya padaku. Dialah yang mencelakaiku. Dan dia bersama Song saat itu. Lalat tidak menggigit telur yang mulus. Jika kamu tidak punya niat itu, mengapa dia tidak bisa menyakiti orang lain, tapi dia bisa menyakitimu? Tepat sekali, Nanan. Aku benar-benar merasa tidak sepadan bagi ibuku telah menikahi orang sepertimu. Lu Yunsen, siapa yang kamu percaya? Aku atau dia? Aku percaya pengalaman pribadiku sendiri. Terima kasih. Untungnya, itu kamu saat itu. Pergi ambil dokumennya. Mari lihat siapa yang berani menghentikanku. Di mana dokumenku? Aku akan segera mengambilnya. Ayah tidak bisa memberinya dokumen-dokumen itu. Siapa yang tahu untuk apa dia menginginkan dokumen-dokumen itu? Beberapa urusan gelap yang akan memengaruhi reputasi keluarga kita. Apa yang terjadi barusan? Belum memberimu pelajaran. Kamu masih berani mengoceh di sini. Kamu mau memukulku. Ayahku tidak akan membiarkanmu lolos. Minggir. Halo, kakak Songyang. Kamu harus membantuku. Apa? Lo Yanshin dan Nan Xiao Yao akan pergi ke kantor urusan sipil. Hentikan mereka untukku. Yanshin, kamu akan menikahi wanita ini. Ya. Aku tunanganmu. Dia tunanganmu. Kamu punya tunangan. Itu semua diatur oleh keluarga. Aku tidak pernah menyetujuinya. Yanshin, aku tidak akan mengizinkanmu menikahi wanita lain. Xiao Yao, aku salah. Mari kita kembali bersama. Aku tidak punya pilihan saat itu. Kamu diperlakukan seperti itu oleh pemabuk. Dan kamu tidak disukai. Aku hanya bisa memilih Nanyu. Tapi yang paling kucintai tetap kamu. Aku diperlakukan bagaimana oleh pemabuk? Sebaiknya kamu jelaskan padaku dengan jelas. Kapan kamu dan Nanyu bersama? Apa kamu tidak tahu di dalam hatimu sendiri? Saat itu, putri sulung keluarga Nan dinodai oleh pemabuk adalah skandal yang tersebar luas. Apa kamu tidak tahu itu?
Aku benar-benar buta saat itu. Aku beritahu kamu, dengan tubuh barang bekasmu itu, kamu masih mau menikah dengan menipu. Sadar diri saja. Selama ada aku, kamu hanya bisa jatuh cinta padaku. Diam, kamu terikat dengan Nanyue seumur hidup. Yanshin, kamu dengar semuanya, kan? Orang macam apa dia? Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Setelah bertahun-tahun ini, Lu Yunxing bahkan tidak mau memberimu gelar. Tapi aku sampai di sana lebih dulu. Apa buktinya itu? Itu membuktikan bahwa dia sama sekali tidak mencintaimu. Benar. Seseorang, bawa pembuat onar ini keluar dari sini. Tidak. Tuan Lu, dia barang bekas 6 tahun lalu. Anda sudah tertipu. Yanshin, kakek tidak akan membiarkanmu menikahi wanita tanpa reputasi dan tanpa dukungan. Aku Lu Yunsun. Mengapa aku harus bergantung pada wanita? Yanshin, aku mohon, jangan nikahi dia. Pernikahanku sendiri adalah keputusanku sendiri. Apa kakek sakit? Baik, aku akan segera kembali. Yanshin, ayo kita kembali dan temui kakek dulu. Nan Xiaoyao, kembali ke keluarga Lu bersamaku. Lu Yanshin, aku tidak akan mengizinkannya. Lu Yunsun, pembohong. Jika kamu mau pria seperti ini, ambil saja. Aku tidak main-main lagi denganmu. Kakek, apa kakek baik-baik saja? Apakah kamu berharap sesuatu terjadi padaku? Jadi kamu bisa menikahi wanita bekas itu. Kembali. Kakek, ada alasannya untuk ini. Saya tidak peduli. Saya hanya mengakui Meng Yao sebagai menantu perempuan saya. Meng Yao adalah orang yang kakek pilih. Aku tidak pernah menyetujuinya. Jadi, kamu akan memberontak terhadapku untuk orang luar. Xiaoyao bukan orang luar. Ramuan jenis apa? Apakah yang telah diberikan wanita itu kepadamu? Pernikahanmu dengan Meng Yao. Saya telah menetapkannya untuk hari ke-8 bulan depan. Itu dalam 10 hari. Pergi dan persiapkan dengan cepat. Aku tidak akan menikahinya. Kamu harus menikahinya. Kamu harus menikahinya, bahkan jika kamu tidak menginginkannya. Gawat. Xiao Su hilang. Orang yang sangat baik. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Apa yang kalian lakukan? Cari setiap sudut tempat ini dan temukan dia. Ratu drama kecil. Kamu sudah jatuh ke tanganku. Mari kita lihat seberapa sombongnya kamu sekarang. Nan Xiaoyao, putrimu ada di tanganku. Jika kamu ingin dia hidup, segera keluar dari Jiangcheng. Zhou Mengyao, kembalikan Xiao Xui padaku sekarang juga. Aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun mempengaruhi pernikahanku dengan kakak Yanshin. Kamu harus pergi dari pandangan kakak Yanshin. Aku ingin mendengar suara Xiao Xui. Mama, selamatkan aku, selamatkan aku. Mama. Xiao Xui, kamu baik-baik saja, Xiao Xui. Dengar itu. Jika kamu mendengarnya, maka lakukan seperti yang kukatakan. Kalau tidak, apa yang akan kamu lihat? Hanyalah mayatnya. Bagaimana aku tahu kamu akan melepaskannya? Dia adalah alat tawarku untuk mengancam kalian bertiga. Siapa tahu kapan kamu akan muncul lagi. Apakah kamu mencoba memisahkanku dari putriku? Zhou Mengyao, kamu terlalu kejam. Kamu seharusnya tahu. Saat kamu mencuri tunangan orang lain 6 tahun lalu, bahwa hari ini akan tiba. Aku juga tidak tahu. Bagaimana aku tahu kapan dia akan? Karena begitu, maka segera menghilang. Waktumu tidak banyak lagi. Ibu, ada apa? Xiaoyu, ayo kita pergi ke Ais untuk mencari kakakmu. Dan kemudian tidak pernah kembali ke tempat ini lagi. Bagaimana dengan Xiao Xui dan ayah? Setelah kembali ke negara ini, aku akan mengumumkan ayahmu hubungan dengan Xiao Xui. Pada saat itu, ayahmu pasti akan merawatnya dengan baik. Aku tidak pergi. Aku akhirnya bersatu kembali dengan ayah. Dan aku tidak bisa membiarkan adik dalam bahaya. Sangat sulit. Kenapa kamu menangis lagi? Anak ini mirip siapa? Ayah, apakah kamu dan ibu bertengkar? Ya, aku sudah menelponnya lebih dari selusin kali dan dia belum menjawab. Dia tidak menginginkanmu lagi. Apa maksudmu? Ibu akan kabur bersamaku. Apa? Wanita pencari mati ini. Xiaoyu, tenangkan dia dulu. Baiklah. Mau kemana? Nan Xiaoyu,
Kamu benar-benar mengadu tentang kami. Aku hanya punya mulut, tidak seperti kalian berdua. Kamu tidak diizinkan pergi kemanapun. Aku tetap akan pergi. Lu Yunxian, lepaskan aku. Dasar pria bermuka dua. Lepaskan aku. Linglan, bawa Xiao Yu ke atas. Aku tidak. Itu para tetua yang bertindak sendiri. Itu tidak mewakili niatku. Aku tidak peduli. Bagaimanapun, aku sama sekali tidak mau menikah denganmu. Aku akan kembali ke Amerika. Aku tidak pernah punya orang lain dari awal sampai akhir. Hanya kamu. Kakak, aku telah berhasil menyelesaikan misi. Aku sudah menyusup ke sisi Dadi The film dan was mengenalinya. translated Bagus and sekali, narrated Xiaoyu. by M. Ibu Media. tiba-tiba ingin kembali ke Agas. Dan berkata dia akan mengumumkan hubungan ayah anak Xiao Xui dan ayah. Ada yang mencurigakan. Aku tidak bisa menghubungi adik. Seseorang menculik adik. Dan mengancam Wumi. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik, adik tidak akan dalam bahaya. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkan adik. Aku akan menyusup ke keluarga Lu secepat mungkin. Untuk membantu adik. Dalam 10 hari, ayah akan menikahi Su Mengyao yang memukul ibu. Mengadakan pernikahan. Kita harus bertindak. Ibu, ayah di mana? Dia dipanggil pergi. Sudah kubilang, ayahmu ini tidak bisa diandalkan. Kamu malah membotorkannya. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kita berdua tidak bisa pergi. Kakak menelepon. Ibu, kamu tidak perlu kembali ke Agas. Adik akan baik-baik saja. Serahkan masalah ini padaku. Xiao Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Percayalah padaku, Ibu. Kita tidak bisa pergi. Dan aku tidak bisa membiarkan anak-anakku mengambil risiko lagi. Aku tidak bisa hanya duduk diam menunggu kematian lagi. Tua, Xiaoxu sudah kembali. Benar-benar. Kakek, aku sudah mencarinya begitu lama. Aku akhirnya menemukannya. Itu bagus, Mang Yao. Kakek benar-benar tidak salah menilai kamu. Kakek, ini semua yang seharusnya kulakukan. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Upacara pertunangan Anda dengan Yunshan akan diadakan bulan depan. Kakek mendukungmu. Benarkah? Kakek, terima kasih, kakek. Kalau begitu aku akan membawanya kembali ke kamarnya dulu. Baiklah. Kakak Songyang, kamu harus membantuku. Jika dia benar-benar menikah dengan keluarga Lu yang terkemuka itu, dia pasti akan berurusan dengan kita. Kita harus menyerang lebih dulu. Dia tidak bisa menikah dengannya. Zhu Mengyao bukan orang yang mudah dihadapi. Xiu Mengyao, Tunangan Lu Yunshan. kalau begitu aku harus menemuinya. Ada apa, Xiao Yu? Tidak ada, tidak apa-apa. Pasti ada sesuatu yang salah. Biar kulihat. Ibu jangan lihat. Kamu diam-diam bermain game dan ketahuan olehku. Biar kulihat apa yang sedang kamu mainkan. Keluarga Lu dan Su akan menikah. Lu Yunshan. Bagus sekali. Ibu, percayalah pada ayah sekali lagi. Dia pasti punya alasannya. Kamu benar-benar menikah dengan orang lain pada akhirnya. Ibu, apakah kamu marah? Xiao Yu, bagaimana mungkin ibu marah karena seorang pria tidak seburuk itu? Tapi, sekarang adik perempuanmu masih di tangan mereka. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian lagi. Ibu, krisis adik sudah teratasi. Benarkah Xiao Feng? Kamu hebat sekali. Aku bahkan belum bergerak. Su Mengyao sendiri yang mengembalikannya. Su Mengyao ini? Sebenarnya dia mau apa? Adik juga sangat mungkin. Senjata penting Su Mengyao untuk memenangkan Hake dan mempromosikan upacara pertunangan. Dia berani menggunakan anakku. Ini benar-benar keterlaluan. Ibu, aku juga baru tahu beberapa bulan lalu. Identitas dalam dibalik serangan kita. Itu dia. Benar. Benar-benar dia. Xiao Yu. Xiao Yu, bangun. Ada apa, Ibu? Mereka benar-benar The film was keterlaluan. translated and Ibu akan narrated mengajakmu by M. melakukan Media. sesuatu yang besar dalam beberapa hari. Menggemparkan seluruh kota. Baiklah, tidurlah. Amerika. Kamu,
Bagaimana kamu tahu? Aku belum sepenuhnya yakin tadi. Aku yakin sekarang. Kamu tidak berguna. Kamu mau apa? Singkirkan dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sudah waktunya aku dan ayahku berhadapan. Aku bantu cari si pemeras 300 juta, kau bayar berapa? Jika kau menemukan orang itu, aku akan membayar berapapun yang kau minta. Raja, sangat sombong. Aku tidak butuh uang. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau membatalkan pertunangan itu. Setiap orang, hari ini adalah keluarga saya Yunshan dan keluarga Nona Zhu. Upacara pertunangan Su Mungyao. Terima kasih banyak atas kedatangannya untuk berpartisipasi. Aku tidak setuju. Kakak Yanshin, kamu. Daddy. Kamu tidak menginginkan aku dan ibu lagi. Mengapa kamu bertunangan dengan orang lain? Dari mana datangnya anak pembuat onar ini? Keamanan, usir dia dari sini. Aku bukan pembuat onar. Aku adalah putra kandung Lu Yunsan. Kandung. Cepat, keamanan, usir dia. Ayah. Apa? Yunsan? Apakah dia anakmu? Halo, kakek buyut. Aku adalah cicitmu. Aku jamin ini asli. Apa buktinya? Jangan khawatir, kakek buyut. Buktinya akan segera datang. Kejutan. Siapa kamu? Saya Nan Xiaoyao, putri tertua keluarga Nan. Saya di sini hari ini untuk memberikan hadiah besar kepada semua orang. Kami tidak mengenalmu. Mana undangannya? Tolong serahkan undanganmu. Apa kamu tidak bisa hadir jika tidak mengenal mereka? Perjamuan pertunanganmu. Apakah ini cara keluarga Su memperlakukan tamu? Terlebih lagi, saya di sini untuk membawa hadiah besar. Kau tidak pergi. Jangan lupa, putrimu masih di tanganku. Jika kau tahu diri, pergilah dari sini. Kenapa kamu tidak bicara tentang kamu mengirim orang untuk memburuku? Apa? Kamu mengirim orang untuk memburunya? Tidak, suamiku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Kenapa aku harus menyakitinya? Benarkah? Ayah tidak jelas asal-usulnya. Dia pasti datang ke sini untuk membuat masalah. Waktu baik tidak bisa ditunda. Usir dia dari sini. Nona Cho. Wanita ini tidak tahu malu. Di pesta pertunangan dengan Song Yang, kakak. Dia berselingkuh. Keluarga Nan kita, malu punya anak perempuan seperti itu. Malu. Diam. Seorang anak haram. Siapa kamu berani bicara? Nan Xiaoyao, kamu memukulku lagi. Seseorang, cepat. Usir wanita ini dari sini. Yunshan, Mungyao adalah istrimu. Dialah yang harus kau lindungi. Kakak Lu, saya di sini kali ini untuk memberimu hadiah besar. Gadis keluarga Nan. Menyinggung keluarga Zhu tidak akan berakhir baik. Kamu harus berpikir 2 kali sebelum bertindak. 3 bulan lalu, saya diculik. Ini buktinya. Apa hubungannya itu dengan keluarga Zhu kami? Dengarkan dia. Dia gila. Berdasarkan kata-kata sepihak dari orang yang tidak jelas asal-usulnya. Apa yang bisa dibuktikannya? Jangan khawatir. Apa kamu belum melihat rekamannya? Gunakan putriku. Tukar dengan LSB di tangan saya. Seharusnya aku membunuhnya. Basmi akar masalahnya. Kamu tidak berani. Kau mengancamku. Karena dia adalah putri Lu Yunshan. Baiklah, aku akan mengembalikan bocah kecil itu padamu. Berikan USB itu kepada saya. Apakah anak ini benar-benar milikmu? Ya. Ini adalah tes paternitas. Bagus, luar biasa. Keluarga lu punya pewaris. Dia harus dibawa kembali ke klan. Anak yang sangat manis. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal, Yunshan? Karena aku tidak setuju. Kakak Lu, Nan Xiaoyu, apakah kamu begitu terburu-buru untuk diakui oleh klan? Apa katamu? Cucu saya saja tidak akan saya anggap cukup play. Syukurlah wanita seperti ini pergi. Kamu tidak suka ibuku. Kalau begitu aku juga tidak mengakui kamu. Kecerdasan ini mengingatkanku pada diriku sendiri. Kakek, bisakah kita membatalkan upacara pertunangan sekarang? Terserah padamu. Aku sudah tua. Aku tidak bisa mengendalikanmu lagi. Keluarga lu kita hanya punya 1 anak laki-laki per generasi.
Selama 3 generasi, sekarang kita punya pewaris. Apalagi yang masih kau risaukan? Aku umumkan. Pertunangan antara keluarga Lu dan keluarga Su dengan ini dibatalkan. Aku tidak setuju, kakek. Besar. Keluarga Lu adalah klan terkemuka berusia seabad. Bagaimana kamu bisa menarik kembali perkataanmu seperti ini? Di mana kredibilitasnya? Keluarga Lu akan memberikan konsesi terkait kerjasama lainnya kepada keluarga Su sebagai kompensasi. Lagi pula, aku tidak bisa mengendalikan keinginan anak muda. Yuncher, cepat bawa Xiao Lu ke sini. Merusak pertunanganku. Apa kau puas sekarang? Ini hanyalah harga kecil yang harus dibayar. Atas kamu menyewa seseorang untuk membunuh dan mencelakaiku. Kau ingin menikahi Lu Yanxin? Tentu saja aku tidak akan. Baguslah kalau kau tahu. Selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk bersamanya seumur hidup ini. Siapa peduli? Sebaiknya begitu. Cepat bawa bajingan kecilmu dan pergi dari sini. Kau tidak bisa mengalahkan keluarga Cuku. Merusak perjamuan pertunanganmu. Saya sangat menyesal. Jadi, Xiao Yao, bagaimana rencanamu untuk menebusnya padaku? Bagaimana kamu ingin aku menggantinya? Kunciku ada di kamar mandi. Atau apakah kamu mengatakan kamu berencana menawarkan dirimu? Ambil sendiri. Aku menarik otot paha belakang dalam pertarungan tadi. Tidak nyaman. Kalau begitu kamu awasi untukku. Maaf, saya tidak tahu ada orang di sini. Lu Yunchen, beraninya kau mempermainkanku. Lihat saja, akan kuhajar kau sampai mati. Di mana kunciku? Menjatuhkannya ke wastafel. Sepertinya kamu tidak jujur. Apa kamu perlu aku menggeledahmu? Xiao Xui. Orangnya ada di sini, barangnya juga. Ingat apa yang kau janjikan padaku. Cepat bawa ketiga bajingan kecilmu dan tinggalkan Yanxin. Xiao Yu ada di tempat keluarga Lu. Aku tidak bisa membawanya keluar. Kau punya ambisi liar, meninggalkan seorang putra di keluarga Lu untuk memperebutkan warisan. Aku sama sekali tidak pernah memikirkan itu. Aku tidak akan membiarkan bajinganmu masuk ke keluarga Lu dan anakku dengan Yanxin bersaing memperebutkan hak waris. Diculik. Apa maumu? Melakukan apa? Lepaskan. Xiao Xui. Kau, Su Mengyao. Kau menarik kembali janjimu. Laporan tes paternitas. Nan Xiaoxue adalah anakku. Kepala pelayan, apakah Nan Xiaoxue masih di rumah? Xiaoxue dibawa ke taman hiburan. Siapa yang membawanya pergi? Nona Zhu Mengyao. Tidak, cepat temukan dia kembali. Dah. Awasi Nan Xiaoyu dengan ketat. Nan Xiaoyao. Aku tidak akan membiarkanmu membawa Nan Xiaoxue pergi. Su Mengyao, kau menarik kembali janjimu. Aku menyebut ini membasmi sejak dini. Nan Xiaoyao, pergi ke Afrika. Tidak ada paspor. Mari kita lihat apa yang kau gunakan untuk bersaing denganku. Apa yang ingin kau lakukan pada Xiao Xi? Sebuah keluarga seharusnya bersama. Jangan khawatir. Dia akan segera datang menemanimu. Cepat ikat aku ke dalam mobil. Mami, aku tidak mau pergi ke Afrika. Anak baik, jangan takut. Ibu di sini. Masih bermimpi? Biar ku beritahu. Pergi ke Afrika. Pakai kulit pohon saat dingin. Makan kuih tanah saat lapar. Dan terkena penyakit kotor. Diam. Kemampuan macam apa menakut-nakuti anak-anak? Sudah ku bilang pergi. Tapi kau tidak pergi. Sekarang sudah terlambat untuk memohon padaku. Lu Yunchen. Lepaskan mereka. Kakak Yanxin. Semakin kau bersikap seperti itu pada mereka, semakin aku tidak akan menyerah. Kakak Yanxin, aku mencintaimu sejak lama.
Aku terlahir untuk menjadi istrimu. Kenapa memperlakukanku seperti ini? Su Mengyao, jangan paksa aku. Kau yang pertama kali memutuskan pertunangan, membuatku jadi bahan tertawaan. Kau tidak akan membiarkanku hidup tenang. Kalau begitu aku akan melawan mereka sampai mati. Su Mengyao, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Apa kamu akan melepaskan mereka? Aku ingin mereka mati. Tidak, aku ingin mereka pergi ke Afrika. Hidup lebih buruk daripada mati. Kamu. Aku sarankan kau sambungkan ke panggilan video dulu. Ayah, ada apa denganmu? Penyakit lama ayahmu kambuh mendadak. Tidak sadarkan diri. Sekarang satu-satunya obat yang bisa meredakannya adalah yang kuinvestasikan di luar negeri. Hanya perusahaan medis itu yang memilikinya. Kau mengancamku dengan nyawa ayah. Xiao Feng, Xiao Yu melakukan pekerjaan yang bagus. Pantas saja kamu bilang mau keluar negeri. Jadi kamu punya perusahaan farmasimu sendiri. Aku bilang, kamu tidak bisa mengalahkannya. Kenapa? Kenapa? Aku tidak rela menerima ini. Anggap saja kau beruntung. Jangan sampai aku menangkapmu lagi. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap mati. Baiklah, baiklah, kau luar biasa, kan? Papi! Xiao Xui. Jangan sentuh aku. Jika bukan karenamu, kami tidak akan menemui hal-hal ini sama sekali. Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk mengaku. Kau sakit. Atau haruskah aku meresepkan obat khusus untukmu, untuk menyembuhkan kegilaanmu? Berapa banyak lagi yang masih kamu sembunyikan dariku? Banyak. Aku tidak mau membuang-buang napasku padamu sekarang. Kembalikan Xiao Yu padaku. Anak-anakku. Tidak ada satupun dari mereka yang akan ditinggalkan di luar sana. Apa maksudmu? Xiao Yu dan Xiao Xue harus tetap di sisiku. Termasuk kamu. Masih tidak mengakui kesalahanmu. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Nan Xiao Yao, aku sudah memberimu kesempatan tak terhitung untuk mengaku. Tapi kamu berbohong padaku berkali-kali. Apa itu menyenangkan? Mengaku apa? Xiao Yu atau Xiao Xui? Atau bahkan pekerjaan dan industriku? Atau bagaimana aku berurusan denganmu dan wanita-wanita di sekitarmu? Ini bukanlah hal-hal yang kau, Puan Lu, seharusnya pedulikan, kan? Apa yang kau pedulikan? Selalu hanya, apakah aku mendengarkanmu? Apakah aku mematuhimu? Yang kupedulikan hanyalah kamu, Nan Xiao Yao. Baiklah, kau peduli padaku. Kau jelas-jelas punya tunangan. Namun kau masih terjerat dengan mereka, dan membiarkan mereka menyakitiku. Jika aku tidak punya kemampuan atau otak untuk mematuhimu, dan memuaskan sifat posesifmu yang aneh, lalu akan jadi apa aku? Kamu Tidak bisa menjawab, kan? Hasilnya adalah aku mematuhimu, aku mendengarkanmu, dan kemudian kau akan cepat menganggapku membosankan. Kau akan cepat meninggalkanku. Dan kemudian aku akan dibunuh oleh wanita-wanita di sekitarmu, persis seperti hari ini. Nan Xiao Yao, bisakah kamu tidak begitu agresif? Inilah sebabnya aku menghindarimu. Bahkan sekarang kau tidak mengerti itu. Itu hanya fantasimu. Aku juga tidak perlu menjelaskan pikiranku padamu. Kamu hanya perlu tetap di sisiku. Kau ingin memenjarakanku. Ini adalah penahanan ilegal. Tetap saja di sisiku dan bersikap baiklah. Aku bukan hewan peliharaanmu. Yun-san, bagaimana dengan ibu anak-anak itu? Karena dia melahirkan keturunan untuk keluarga Lu kita, maka dia adalah penyumbang besar bagi keluarga Lu kita. Keluarga Lu kita sama sekali tidak boleh menganiaya penyumbang. Kami ingin memberikannya padanya, tapi dia mungkin tidak menginginkannya. Kepribadian ini sangat menarik. Nona Cho, orang tua itu sedikit tertarik pada Nan Xiao Yao. Kamu perlu mempercepat segalanya. Sepertinya aku harus menemui orang itu. Keluarga Nona Cho, jadi kamu sudah memikirkannya matang-matang dan ingin mendiskusikan kerjasama denganku. Bekerja sama denganmu. Berdasarkan apa hanya kau, anak haram? Aku hanya ingin mencari seseorang untuk membantuku. Nona Cho, jangan remehkan aku. Kalau begitu katakan padaku,
kenapa aku harus menganggapmu penting? Karena 6 tahun lalu, aku berhasil membuat putri sulung keluarga Nan dicampakkan. Dan membuat tunangannya jatuh cinta padaku. Mencuri suami orang lain. Kau berani mengatakan itu? Nona Chu juga. Aku tidak sama denganmu. Kakak Yanshin awalnya milikku. Nan Xiaoyao yang mencuri tunanganku. Ya, kamu adalah putri sulung keluarga Chu. Tidak sepertiku yang lahir dari selir. Sikapmu yang angkuh dan menyendiri itu, persis seperti dia. Kurasa kau terlalu banyak menonton drama istana. Apa putri sulung atau putri selir? Terus terang saja, itu hanya kamu. Merendahkan diri sendiri. Nan Xiaoyao, mengapa dia harus disebutkan bersamaan denganku? Jadi, apakah Nona Chu datang ke sini kali ini untuk menghinaku? Berhenti bersikap sombong. Setidaknya kita punya musuh bersama. Apa kamu benar-benar punya cara untuk membuatnya meninggalkan kakak Yanshin? Kamu hanya perlu menyediakan uangnya. Kita lihat saja nanti. Halo, dapatkan skandal Nan Xiaoyao dari 6 tahun lalu. Menjadi trending di media sosial untukku. Tuan muda, Nyonya sedang trending. Trending. Video mabuk Nan Xiaoyao bocor. Beraninya seseorang menjelek-jelekan Mama. Mereka pasti cari mati. Aku harus menyelidiki siapa yang melakukan ini. Tuan Lu, Nona Nan sedang trending. Ada apa? Anda harus melihatnya. Abaikan saja. Saya khawatir, jika kita membiarkannya berkembang, itu akan merugikan reputasi Nona Nan. Aku hanya takut dia tidak akan membuat keributan yang cukup besar. Adik, Mama difitnah. Kakak kedua, kau menangis lagi. Kita tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Cari papi untuk membantu Mami membersihkan namanya. Aku takut Mama sendiri. Tidak mau menundukkan kepala pada papa. Aku tahu kedua orang dewasa ini terlalu baik. Keduanya sangat kurang rasa aman. Benar. Aku melihatnya di buku di rumah kakek buyut. Ini adalah bayangan psikologis yang disebabkan oleh keluarga asal. Sekarang hanya saja, Mami merasa papi tidak bisa memberi kita rasa aman. Papi punya mulut, tapi dia tidak tahu cara menggunakannya. Benar. Dia hanya tahu cara mengendalikan. Mama dengan caranya sendiri. Pria lurus. Jadi akar masalah di antara mereka tidak akan terselesaikan. Itu akan selalu memungkinkan orang jahat untuk memanfaatkan situasi. Bagaimana dengan topik trending? Kakek buyut. Kakek buyut. Yun-san, apa sebenarnya yang terjadi antara kamu dan Nan Xiaoyao? Kakak, dia tidak bersalah. Kamu adalah seseorang yang telah aku besarkan sejak kecil. Aku tidak tahu orang macam apa kamu ini. Seorang wanita tanpa sopan santun. Kamu bahkan tidak menyentuhnya. 6 tahun lalu, putri sulung keluarga Nam dijebak oleh putri tidak sah. Aku kebetulan masuk ke kamar yang salah dan bertemu dengannya. Jadi begitu. Maksudku, kenapa kamu tidak memperlakukannya lebih baik? Tidak menanganinya dengan baik. Semua gadis cantik di sekitarmu itu. Kakak, kenapa kakek tiba-tiba? Kakek buyut. Bagaimana tarian baru yang kupelajari? Kamu menari dengan sangat baik. Kakek buyut, ini pai buat terbaikku. Ini bisa menurunkan tekanan darah dan lipid darah. Ini bagus untuk kesehatanmu. Kakek buyut, aku juga belajar teknik pijat. Biarkan aku memijatmu. Kakek buyut, kakek harus berumur panjang dan terus bermain bersama kami. Baiklah, baiklah. Dari mana kalian semua belajar ini? Pijatan Xiaoyu ini sangat nyaman. Xiaoyu punya ingatan fotografis. Dia belajar sangat cepat. Mami juga sering mengajari kami untuk belajar giat dan menghormati orang tua. Apakah kamu berbicara tentang Nan Xiaoyao yang ada di pencarian trending? Mereka selalu membuli Mama. Xiaoyu, Xiaoyu, jangan menangis, jangan menangis. Beritahu kakek buyut siapa yang mengganggu ibu. Wanita-wanita di sekitar papi itulah yang menyukainya. Itulah sebabnya Mami ingin menjauh dari papi. Untuk bisa mendidik anak-anak yang begitu luar biasa, dia tentu saja bukan wanita yang mereka bicarakan di pencarian trending, kan? Kakek buyut bijak. Kakek buyut bijak. Big Mac Entertainment, keluarga, Insiden dan Xiaoyao mengalami perubahan besar. Tuan Lu, grup kami, dan akun pribadi Anda, semuanya sudah merilis klarifikasi Nona Nan. Pencarian trending juga sudah dibeli.
Bagus. Apakah hanya aku yang suka Senyao CP? Kalau mereka tidak bersatu, aku akan berdiri terbalik. Kekuatan macam apa yang kau gunakan dengan asal tusuk begitu? Tanganku gemetar. Aku tidak percaya padamu. Mereka sudah punya anak, dan kamu tidak akan membiarkan mereka jadi CP. Aku hanya akan menjadi seorang ibu, menolak menjadi seorang istri. Aku akan memberimu satu lagi. Kesempatan untuk menata ulang kata-katamu. Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menata kembali sikapmu. Ada apa dengan sikapku? Kau benar-benar pria yang kaku. Ini hasil penampilanmu untukku. Nona Cho. Kamu tidak menjaga tunanganmu dengan baik. Apa yang bisa kulakukan? Apa kamu melihatku mempermalukan diri sendiri? Nona Chief, tenanglah. Kita punya tujuan yang sama sekarang. Musuh bersama. Akan ada kesempatan. Berani bermain-main denganku lagi. Menghancurkan keluarga Nan semudah menghancurkan semut. Aku terlalu mengenal putri sulung keluarga Nan. Dia tumbuh di keluarga di mana ibu kandungnya meninggal. Dan ayahnya tidak mencintainya. Keluarga kami berantakan. Kadang-kadang bahkan aku ingin tenang. Apalagi kakak perempuanku. Jeti kenapa? Jeti. Kamu pikir jika kita mengacaukan hidupnya seperti ini? Siapa yang akan dia salahkan untuk semuanya? Dia akan menyalahkan kakak Yanshin. Karena aku, kakak Yanshin adalah Nona Chu masih pintar. Apa rencanamu selanjutnya? Lihat. Sekarang bukankah kesempatannya sudah datang? Kau, Ultramanku yang terbaik. Dia akan menghancurkan rumahmu dengan sekali tendang. Kurasa kau perlu dipukul. Bocah kurang ajar. Xiao Tsua, jangan impulsif. Dari siapa kau dapatkan temperamen ini? Hanya tahu cara bersembunyi di pelukan mama. Dasar pengecut. Dasar pengecut tak berguna. Anak siapa ini? Ada apa? Ada yang bisa kubantu? Anak siapa ini? Xiao Rui, ibu di sini. Siapa yang membulimu? Itu dia, wanita jahat itu. Siapa yang berani membuli anakku? Xiao Sui. Ayo pergi. Kamu mau pergi setelah membuli seseorang. Hanya kamu. Kamu itu? Siapa lagi kamu? Tunggu. Kamu terburu-buru. Apa yang kau lakukan? Kamu itu Nan Xiao Yao? Yang terkenal di internet. Pelacur itu, si pemabuk bejat. Dasar perempuan cerewet, tutup mulutmu. Siapa yang kau panggil nama? Kau makhluk kotor. Apa kau bahkan mampu membeli apapun di sini? Dan kau berani mengganggu anakku? Xiao Rui, beritahu ibu, bagaimana dia mengganggumu? Dia memukul Xiao Rui seperti ini. Kami sama sekali tidak memukulnya. Dialah yang merobohkan balok-balok bangunan kami. Kau perempuan keji. Kau masih berani membantah? Eyo. Cepat pisahkan mereka. Urus urusanmu sendiri. Dia anggota VIP kami. Kami tidak bisa menyinggungnya. Kau. Xiaoxu, apa kamu baik-baik saja? Jaga Xiaoxu. Dasar jalang. Tidak apa jika kau menggertakku. Kau berani menggertak putriku? Akhirnya dapat om-om kaya. Menjual diri dengan harga bagus. Aku akan melawanmu. Mami baru saja bertanya dari siapa aku mendapatkan temperamenku. Kau sungguh berandal. Syayun, hanya orang sepertimu yang bisa melahirkan anak laki-laki yang di usia semuda itu sudah menjadi pembohong kompulsif. Seluruh internet tahu, kau pelacur yang tidak tahu. Sudah berapa banyak pria yang kau tiduri. Anakmu datang dan merobohkan istana kami. Kau menuduh kami duluan, berani sekali. Segera minta maaf padanya. Kau jalang. Ucapkan satu kata lagi. Kau jalang. Selain itu, jalang. Ucapkan lagi. Kau benar-benar jalang. Kamu. Ucapkan itu lagi. Ucapkan itu padaku lagi. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tunggu saja. Aku sedang memanggil seseorang sekarang. Pak Tua Wang. Pak Tua Wang, seseorang memukulku. Suamiku datang sekarang juga. Apa kau tahu siapa dia? Dia adalah tuan dari grup besar. Nan Xiao Yao, sepertinya kau sudah diberi kompensasi oleh cukup banyak pria tua. Menghasilkan banyak uang. Cukup untuk memelihara gigolo. Gigolo. Dia memang cukup berkulit putih. Lihat, sudah kubilang kau itu gigolo. Bukankah begitu? Ikut denganku. Mobil mewah dan jam tangan terkenal. Berlian besar, semuanya milikmu. Bagaimana, pikirkanlah. Keluar. Kau punya beberapa trik. Nan Xiao Yao, kau bahkan sudah menjinakkan kuda liar ini. Kau berikan pria ini padaku. Maka masalah kita hari ini akan dianggap selesai.
Tidak ada gunanya membahas ini denganku. Kau harus membahasnya dengannya. Apa kamu benar-benar menganggapku mainan laki-laki dan membahasnya dengan wanita ini? Mengapa Nan Xiao Yao bisa bertemu pria seperti ini? Tapi aku hanya bertemu pria tua gemuk dan jelek. Melihat penampilanmu yang menyedihkan, kau tidak akan bisa mempertahankan pria seperti ini. Apa kau mau memberikan pria ini padaku? Atau kau mau masuk penjara? Apa bagusnya bersamanya? Bukankah dia hanya payudaranya lebih besar dariku, pantatnya lebih kencang dariku, pinggangnya lebih ramping dariku? Mungkinkah? Bukan hanya hal-hal ini. Dia juga punya banyak uang. Dia punya sangat besar perusahaan farmasi di luar negeri. Dia punya uang. Dia masih bisa memintamu biaya operasi. Mami menaruh semua uangnya ke bisnis Paman An dan belum kembali modalnya. Xiao Xui, Paman An. Siapa Paman An? bagaimana kau tahu aku butuh biaya operasi itu? Apakah dia yang mengirimmu? Kau benar-benar kacau. Suamiku di sini. Kalian semua tamat. Asisten khusus Lin, saya memberikan proposal proyek kepada Anda. Mohon luangkan waktu untuk melihatnya di tengah kesibukan Anda. Sayang, aku di sini. Ada apa? Kau harus membelaku, suamiku. Dia memukulku dan Mama. Beraninya kau memukul istri dan anakku. Kau tahu siapa aku? Apa kau tahu siapa aku? Kau gigolo. Beraninya kau bertingkah di depanku. Kau gigolo, tunggu saja. Beraninya kau memukul kakekmu. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 8 bagian. Wang Hao, ya. Sekarang aku tahu siapa kau. Aku akan membuatmu gigolo ini. Tuan Lu. Asisten Lin. Tuan Lu. Maaf, saya terlambat. Tuan Lu, dia adalah Lu Yunshan. Aku membawa Xiao Xue ke mall hari ini. Balok susun Xiao Xue setelah dirobohkan oleh putranya. Aku takut menakuti Xiao Xue, jadi aku tidak repot-repot berdebat dengan mereka dan membawa Xiao Xue pergi. Akibatnya, wanita ini menendang dan memukulku. Dia memukul anakku duluan, jadi aku melawan. Kemudian, dia memukulku seperti ini lagi. Periksa rekamannya. Baik Tuan Lu. Siapa lagi yang akan kau sakiti selain Lu Yunshan? Sekarang aku akan ikut terseret. Tuan Lu. Wanita berbaju putih ini yang pertama menyerang. Bagaimana Anda ingin menangani ini? Haruskah kita panggil polisi? Jangan panggil polisi. Aku ingin dia meminta maaf pada Xiao Xue. Minta maaf sekarang. Maafkan aku. Aku hanya melindungi anakku sesaat. Aku terlalu cemas. Tolong jangan salahkan aku. Suruh putramu datang dan meminta maaf juga. Aku tidak mau meminta maaf pada pengecut. Aku tidak akan meminta maaf. Ultramanku. Kau merusak rumahku. Aku merusak Ultramanmu. Kita impas. Xiao Yun, kau dan putramu belum meminta maaf pada Xiao Xue. Maaf. Xiao Su, aku salah. Mohon maafkan kami. Xiao Xue, bisakah kita memaafkan mereka? Baiklah, kau boleh pergi. Tuan Lu, saya tidak mendidik anak saya dengan baik. Saya juga bersalah. Maaf, saya buta dan menyinggung Anda. Mohon maafkan ketidaktahuan saya. Jangan salahkan saya. Keluar. Pergi sekarang. Tuan Lu, saya sudah menyalin rekaman pengawasannya. Kirimkan salinannya padaku juga. Baiklah. Bagaimana rasanya menjadi simpanan hari ini? Pengalaman seperti apa itu? Tuan Lu, Jangan membuat masalah. Tuan Lu. Apakah kau mau merasakan bagaimana rasanya menjadi aktor? Kau akan mengambil tindakan. Mereka terlalu berisik. Aku terpaksa melakukannya. Apa untungnya bagiku? Jangan katakan hal seperti, aku akan menyerahkan diriku padamu. Menjijikan. Kalau begitu, aku akan menyucikan diri dan menunggumu. Aku benar-benar kagum padamu. Itu yang kamu katakan. Mari kita persulit Nan Xiao Yao dan putrinya. Dia juga dipukul. Itu bisa dianggap memberinya pelajaran. Zhao Yun itu orangmu. Hanya alat yang berguna. Aku mengerti. Itu senjata buruk yang hanya menembakkan peluru hampa. Nona Cho, jangan marah. Kita akan punya banyak kesempatan di masa depan. Aku tidak memelihara orang tak berguna di sekitarku. Kuharap kamu tidak akan mengecewakanku lagi. Jangan khawatir. Kali ini,
Aku pasti akan membuatnya mati tanpa kuburan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Saya sudah membawa uangnya. Lepaskan putriku. Ayah, Lepaskan putrimu yang mana? Tile. Putri mana yang kau inginkan untuk hidup? ayah, selamatkan aku! Ayah! Tutup mulutmu. Aku ingin kedua putriku hidup. Kalau begitu aku hanya bisa membunuhmu. Aku memilih Nanyo. Sebenarnya, kau bukan putri kandungku. Aku bukan putri kandungmu. Sekarang setelah semuanya jadi begini, kau masih punya Lu Yonshan, dan Nanyo hanya punya aku. Kau tidak menyesal. Bagaimanapun, kau tidak akan membiarkan keduanya pergi bersamaan. Siapa bilang aku tidak akan? Xiaoyao, Nanyue adalah adikmu. Aku tidak punya pilihan. Kau lihat sendiri kan? Ayah, selamatkan aku. Ayah juga ingin menyelamatkanmu. Ayah, aku ingin menyelamatkan siapapun yang bisa kuselamatkan lebih dulu. Ini juga strategi. Ayah juga ingin kalian berdua hidup. Tidak bisa membiarkan kalian berdua mengalami sesuatu pada saat yang sama. Tidak. Pistol palsu. Nan Xiaoyao, kau sudah keterlaluan. Ibumu. Bagaimana dia mengajarimu? Ibuku dibunuh oleh simpananmu. Dibuat mati. Dia tidak mengajariku untuk menjadi murahan. Dan menghasilkan anak haram. Kau. Beraninya kau bicara padaku seperti itu. Kalian cukup kuat. Mau coba yang ada di tanganku? Tutup mata ayah dan putrinya. Menjauh dari pandanganku. Apa kau masih berpikir? Nanan punya kasih sayang ayah anak padamu. Nanyue diam-diam mentransfer dana Nansu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyuap para tetua Nansu. Mengakuisisi sisa saham di tangan mereka. Berusaha mengungguli Nanyue dalam persentase. Nansu adalah bisnis ibuku. Aku ingin mengambil kembali semua yang milik ibuku. Nanan, demi Nanyue, bisa mengorbankan hidupmu. Juga bisa mencelakakanmu. Apakah kau benar-benar berpikir? Aku tidak mengerti apa-apa. Tapi